Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I am free. You are the mighty sign. No one else will do. 'Cause nothing else can take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find a way. Bring me back to you. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you I need. Kau ku rindu. Kau ku rindu. Kaulah yang ku perlukan, yang ku rindu. Berada di dekatmu. Puji Tuhan, shalom saudara yang saya kasihi. Puji Tuhan, hari ini kita boleh kembali bersama-sama di dalam program Pesan Gembala. Dan hari ini kita akan belajar sesuatu yang berharga membutuhkan usaha. Galatia 6 ayat 9 katakan begini. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah waktunya kita akan menuai, jika tidak menjadi lemah. Ada banyak hal yang bisa menghambat kita dalam menyelesaikan misi hidup kita, saudara. Selama bertahun-tahun saya membahas apakah musuh terbesar manusia dalam perjalanan misi dari Tuhan ialah karena menunda-nunda atau karena kita patah semangat di tengah jalan. Jika setan tidak bisa membuat kita menunda melaksanakan misi hidup kita, maka ia akan mencoba membuat kita berhenti sepenuhnya. Oleh itu saudara, mari hari-hari ini kita berusaha lebih sungguh-sungguh. Makanya di Hosea 6 ayat 3 katakan begini. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh. Mengenal Tuhan, ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi ini. Rasul Paulus mengajarkan bahwa kita harus melawan keinginan untuk menyerah. Jangan kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah waktunya kita akan menuai, jika tidak kita akan menjadi lemah, saudara. Oke, mari kita terus berusaha sungguh-sungguh, lebih sungguh lagi dengan Tuhan. Dan saya ingin percaya kita akan terus masuk dalam hadirat Tuhan dan menyembah Tuhan. Sembah dan Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Uriala barasyande. Syiarara barasyandara lamaramu. Disembah, ditinggikan namamu Tuhan. Engkau baik, sungguh baik. Shikirara lamarasyande. Haleluya, haleluya. Apakah saudara pernah bosan
berbuat hal yang benar, saudara? Saya rasa kita semua pasti pernah terjadi. Terkadang kelihatannya lebih mudah melakukan hal yang salah ketimbang hal yang benar. Ketika kita patah semangat, apapun yang kita kerjakan akan menjadi tidak efektif lagi dalam hidup kita, saudara. Ketika kita patah semangat, saudara, kita akan berusaha melawan iman kita sendiri, saudara. Ketika kita berkecil hati, itu seakan kita berkata, ini mustahil dikerjakan. Itu kebalikan dari keinginan kita. Sehingga saya tahu Tuhan akan memampukan saya karena Dia berfirman, sehingga kita akan bisa menghadapinya. Nah, saudara, saya mengajak kita biar hari-hari ini kita semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan, saudara. 2 Petrus 1 ayat 10, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh. Kembali lagi Alkitab kita mengulang kata ini, saudara. Supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung, saudara. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Saudara, ketika kita menimbang seberapa cakap kita dalam melawan keputusasaan. Nah, saudara, hari ini saya mau berikan beberapa pertanyaan berikut ini. Dan biarlah kita sendiri akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, saudara. Seberapa tangguhkah, seberapa sungguh-sungguhkah kita melawan ketika keputusasaan, mungkin kejenuhan dan kebosanan melandakan kehidupan kita. Supaya kita tetap bisa on the track-nya Tuhan. Kita bisa tetap bisa meraih apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Butuh usaha, effort yang lebih sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan. Dan pertanyaannya adalah, yang pertama, bagaimanakah saya meresponi kegagalan? Saudara, terutama anak-anak muda, ketika terjadi kegagalan dalam hidupmu, bagaimana engkau meresponinya? Apakah langsung marah-marah, langsung putus asa, langsung seperti dunia kiamat begitu, saudara? Saya rindu, responilah kegagalan itu dengan positif. Sebab nggak mungkin ada kemenangan kalau kita belum mengalami kegagalan. Kegagalan itu justru guru terbaik bagi kita untuk kita bertumbuh dan belajar lebih baik. Yang kedua, pertanyaan kedua. Ketika hal-hal tidak berjalan sesuai dengan keinginan saya, apakah saya menjadi pemarah? Saudara, di tengah-tengah situasi keadaan masa pandemi,
kecenderungan emosional orang tidak stabil, saudara. Saya berharap kita sebagai anak-anak Tuhan yang hidup sungguh-sungguh, yang mau melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Mari ketika keinginan kita tidak berjalan sesuai dengan harapan kita, apa yang terjadi dalam kehidupan kita tidak sesuai dengan maunya kita, jangan marah, saudara. Tenang saja. Sebab justru kalau engkau marah, engkau tidak lagi bisa berpikir dengan jernih. Ketika engkau emosi, engkau naik spanningmu, saudara. Kau tidak punya ketenangan lagi untuk berpikir yang lebih baik. Oleh itu saya mengajak kita di saat-saat itu terjadi, mari kita minta, Bapa, pegang tanganku. Bapa, pegang tanganku. Bapa, ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu. Bapa, ku mengasihimu. Hadiratmu membawa kesembuhan bagiku. Hadiratmu membawa kesembuhan. Pertanyaan yang ketiga adalah, ketika hal-hal tidak berjalan sesuai dengan keinginan kita, apakah saya merasa frustasi? Saudara, terutama saudara yang memulai sesuatu. Saudara anak-anak muda yang baru mulai bekerja, baru mulai usaha, baru mulai pelayanan, saudara. Ketika hal-hal tidak berjalan sesuai dengan kemauan dan keinginan saudara, apakah saudara merasakan frustasi? Saya mendorong setiap kita, kalau segala sesuatu berjalan tidak sesuai dengan kemauan kita, jangan frustasi, jangan stres, tetap tenang. Hadapi semuanya itu. Seringkali kadang-kadang perubahan-perubahan itu perlu terjadi dalam kehidupan kita. Justru untuk mengejas kita supaya kita bisa lebih tough, lebih kuat di dalam Tuhan. Bukan untuk menjatuhkan kita. Saudara tenang, gak usah khawatir. Jangan saudara kebakaran jenggot. Padahal gak ada jenggotnya ya saudara. Gitu ya. Jangan frustasi saudara, tenanglah. Hadapi semua itu dengan tetap tenang. Andalkan Tuhan. Dan saya percaya, justru dalam ketenangan itu kita akan menemukan ide-ide yang baru. Kita akan mendapatkan hikmat yang baru untuk meneruskan yang lebih baik lagi, saudara. Pertanyaan keempat adalah, ketika hal-hal tidak berjalan sesuai dengan keinginan saya, apa saya mulai mengeluh? Ini paling mudah dilakukan, terutama saudara anak-anak muda. Gitu ya, mengeluh, komplain, keluh kesah. Apakah dengan saudara mengeluh, komplain, bahkan frustasi, menyelesaikan masalah? Membuat saudara bisa lebih bermaju lagi? Saya rasa enggak. Justru saudara kita banyak mengeluh, membuat kita enggak bisa mengucap syukur, saudara. Kalau kita banyak mengeluh, saudara, artinya kita memblok mood kita. Kita memblok emosi kita. Kita bahkan memblok, apa itu saudara? Hawa positif dalam kehidupan kita untuk bisa bekerja lebih baik. Oleh itu saya mengajak saudara, yuk ketika mungkin saudara mulai ngalami banyak hal. Saudara mau coba mulai mengeluh. Jangan mengeluh, tapi saudara minta, Bapa lembutkan hati kau. Yuk kita angkat pujian ini. Bapa,
lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Biarlah barashandara, biarlah barashandara, barashandara. Jesus, Jesus. Biarlah barashandara, barashandara. Haleluya, haleluya. Pertanyaan yang kelima, saudara. Apakah saya menyelesaikan apa yang saya mulai? Saudara, kenapa pertanyaan ini perlu saya ngajak saudara mempertanyakan pada diri kita? Ketika kita menghadapi tantangan, ketika kita menghadapi banyak persoalan dalam kehidupan kita. Sebab saudara, kecenderungan setiap kita bisa memulainya dan tidak bisa finishing dengan well. Oleh itu saya mendorong setiap kita, kalau Tuhan sudah memulai dalam hidupmu, itu bukan suatu rencana, itu bukan untuk coba-coba, saudara. Apapun yang saudara sedang mulai, mungkin ngerintis usaha, mulai bekerja, mulai dalam pelayanan, saudara. Saudara mulai terjun ke dalam pelayanan sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan. Ketika kau mau memulainya, menghadapi banyak tantangan, banyak pergumulan. Mungkin saudara mulai mau menyerah. Hari ini dengar saya baik-baik. Jangan pernah menyerah. Karena engkau yang Tuhan sudah membuat engkau memulai sesuatu dalam hidupmu. Percayalah, Roh Kudus akan mengurapi saudara untuk saudara bisa menyelesaikannya dengan baik. Oleh itu jangan menyerah, selesaikanlah sampai tuntas, masuk sampai garis akhir. Jangan berhenti di tengah jalan, saudara. Pertanyaan yang terakhir yang keenam, saudara. Seberapa giginya saya? Seberapa toughnya saya di tengah-tengah masalah pergumulan yang sedang kita hadapi? Seberapa gigihkah kita? Apa kita menyerah? Apa kita mulai ambil langkah untuk mundur? Saudara, saya mau katakan, ambil langkah mundur itu bukan solusi. Tapi itu seperti kita mengangkat bendera putih dalam kehidupan kita. Artinya apa? Kita menyerah. Oleh itu saudara yang saya kasihi, Roh Kudus sudah mengurapi kita di era Pentakosta ketiga ini. Dia sudah mengurapi dengan saudara dengan penuh kuasa. Kalau engkau sudah memulainya, percayalah engkau sanggup bisa menyelesaikan baik. Walaupun mungkin tertati-tati kadang-kadang, saudara. Oleh itu saya mengajak kita, mari kita terus berjuang, mari terus kita kerjakan. Kita lakukan yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kita minta, Yesuslah kuatku dalam hidup kita. Yesuslah kuatku. Yesus penolongku. Kepadamu ku berseru, Yesus perisaiku. Ku
serahkan hidupku. Yesuslah segalanya bagiku. Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah, Engkau mulia, Engkau ajaib, segalanya bagiku. Bila kita patah semangat, inilah saatnya untuk melawan. Bangkit, saudara. Jangan menyerah tanpa perlawanan, saudara. Ketika seniman membuat patung, saudara, ia tidak sekali memukul pahatnya, patungnya jadi. Lalu tiba-tiba sisa-sisa batu itu runtuh dan memperlihatkan sebuah mahakarya yang indah. Tapi sebaliknya, dia terus memahat, sedikit demi sedikit, potongan demi potongan, dia terus lakukan, dia terus mengikis, dia terus memahat. Dan inilah hal yang sama yang mesti kita lakukan dalam kehidupan kita. Segala sesuatu yang berharga tidak bisa diraih dengan mudah, saudara. Amin, saudara. Kita harus terus berusaha dan mengejarnya. Dan sedikit demi sedikit hidup kita akan menjadi mahakarya. Anugerah Tuhan akan jadi dalam hidupmu. Saudara, justru sebenarnya orang-orang hebat hanyalah orang yang bisa, namun dengan tekad yang luar biasa. Orang yang hebat tidak tahu caranya menyerah. Dia tidak seperti orang gagal, cuma taunya menyerah, mengeluh. Tapi orang yang hebat, orang yang sukses, nggak ada jalan untuk menyerah. Selain dia coba terus dan maju terus dan sungguh-sungguh berusaha. Suatu saat apabila kita merasa patah semangat, ingatlah bahwa Tuhan berserta dengan kita dan Tuhan mendukung setiap tindakan kita. Sesuatu yang bernilai tidak akan bisa kita capai jika tanpa ketabahan, hati, serta usaha yang terus-menerus, usaha yang keras kita lakukan dalam kehidupan kita. Percayalah, Yesus akan memberikan kemenangan kepada kita. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Ku
tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku. Tuhan memegang setiap tangan kita. Dengan tangan kanannya dia terus menopang dan memberkati hidupmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Oh, kemenangan dia berikan. Oh, kesuksesan dia berikan. Terus berusaha meraih apa yang Tuhan sudah janjikan dalam hidupmu. Oh, terima kasih, terima kasih. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.